Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Nikmat sehat ini adalah nikmat yang tiada tara. Kita mempunyai mata masih berfungsi dengan baik. Telinga kita masih bisa mendengar dengan baik. Lisan kita masih bisa menyampaikan hal-hal yang baik. Seluruh organ tubuh kita masih bisa berfungsi dengan baik. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kesehatan ini sehingga kita masih bisa beribadah dan menyembah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan kita umat yang senantiasa mengikutinya. Ada satu ungkapan yang mengatakan, zaman boleh berganti, waktu boleh berlalu, namun manusia tetaplah sama. Manusia masih membutuhkan cinta, manusia masih membutuhkan kasih sayang, dan manusia masih membutuhkan kebahagiaan. Pun manusia membutuhkan kehangatan dari keluarga. Ada satu hikmah di balik cobaan yang saat ini sedang menimpa tidak saja Indonesia, bahkan dunia. Kita diminta bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, tidak keluar rumah. Hikmahnya adalah kita punya banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Ada beberapa orang, mungkin beberapa keluarga yang selama ini karena kesibukannya bekerja, berangkat pagi, pulang petang, bahkan ada yang malam, berangkat ketika anaknya masih tidur dan datang ketika anaknya sudah tidur. Kurang waktu berkomunikasi dengan anak, dengan istri. Alhamdulillah, dengan adanya suasana situasi yang seperti ini, kita punya banyak waktu untuk bercengkrama kembali kepada keluarga kita. Keluarga sangat penting artinya dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan anak-anak kita. Karena pendidikan dasar yang diberikan kepada anak-anak selalu diawali dari pendidikan di dalam keluarga. Pendidikan akidah, pendidikan syariah maupun pendidikan akhlak, pertama dan yang utama selalu ada di dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga menjadi sosok guru penting dalam terciptanya manusia yang paripurna. Keluarga itu adalah sumber inspirasi dan kebahagiaan bagi setiap anak-anaknya. Anak-anak belajar tentang cinta kasih. Anak-anak belajar tentang percaya kepada orang lain. Anak-anak belajar tentang nilai-nilai kebaikan selalu dimulai dari keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama di mana anak-anak tumbuh dan berkembang sehingga dia mengenal dunia. Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah keluarga pada saat sekarang ini di mana mereka punya quality time bersama keluarganya? Yang pertama, mereka bisa mengeratkan lagi komunikasi, bisa mengintensifkan lagi komunikasi yang selama ini
mungkin agak sedikit jarang dilakukan. Komunikasi ini penting artinya terutama bagi anak-anak kita. Karena dengan berkomunikasi, maka anak-anak kita belajar tentang konsep diri. Jika kita mengajarkan kepada anak-anak dan membesarkan anak-anak kita dengan kasih sayang, maka dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang percaya diri. Jika kita besarkan anak-anak dengan caci maki, maka dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang bengis, yang tidak menghargai kawannya, tidak menghargai kemanusiaan. Penting hadirnya pendidikan di dalam keluarga dimulai dari komunikasi yang intensif, komunikasi yang baik. Yang kedua, komunikasi adalah bentuk support dari orang terdekat, yakni keluarga. Bentuk pengakuan kepada anak akan hal-hal yang lebih bisa dikembangkan di kemudian hari. Dengan berkomunikasi, maka anak mempunyai ruang untuk menceritakan keluh kesahnya, menceritakan mimpi-mimpinya, kelak dia akan seperti apa, sehingga dia merasa didukung oleh keluarga dekatnya. Dan yang ketiga, dengan berkomunikasi yang baik, maka anak akan menjadikan orang tuanya sebagai model, sebagai teladan. Karena seperti kita tahu dalam pendidikan bahwa anak adalah peniru yang baik. Ketika orang tua ingin mengajarkan kepada anak-anaknya dan orang tua yang melakukan lebih dulu, itu jauh lebih efektif dibandingkan kalau hanya dilisankan saja. Selalu begitu, keteladanan adalah salah satu model pendidikan yang terbaik yang bisa diberikan di dalam keluarga, terutama dalam penanaman nilai-nilai akhlak dan budi pekerti. Anak mencari model, dan model yang terbaik adalah ayah bundanya. Dan yang tidak kalah pentingnya dari komunikasi di dalam keluarga ini adalah transmisi nilai. Jadi nilai-nilai yang dianut oleh ayah bundanya, oleh kakek neneknya, oleh lingkungan di mana dia pernah tinggal dan dilahirkan, itu diteruskan melalui fungsi komunikasi ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, apa yang bisa dilakukan di dalam sebuah keluarga di tengah situasi yang seperti ini? Menurut saya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kembali mengefektifkan sholat berjamaah, yang mungkin selama ini agak jarang dilakukan antara ayah, bunda, dan si buah hati. Sholat berjamaah ini adalah penting didawamkan, penting dikonsistenkan. Agar kenapa? Karena di dalam sholat berjamaah ini sebenarnya ada unsur-unsur pendidikan, yaitu soal empati kepada si buah hati. Yang kedua, selain mengefektifkan sholat berjamaah, maka yang bisa dilakukan adalah kembali membuka lembar-lembar kitab suci Al-Quran. Kembali belajar bersama, melakukan tadarus. Selain bisa belajar membaca, belajar menghafal, mentadabburi Al-Quran, itu adalah beberapa pilihan yang bisa dilakukan antara ayah, bunda, dan si buah hati di dalam sebuah keluarga. Dan yang ketiga, tentu menghabiskan waktu dengan banyak bercengkrama, bersenda gurau, merekatkan hubungan yang selama ini mungkin agak sedikit renggang dengan kesibukan yang menumpuk. Dan dengan banyaknya waktu di dalam keluarga, maka anak bisa kembali tumbuh menjadi manusia
manusia yang percaya diri. Ini adalah menjadi bagian tugas terutama bagi ayahanda, seperti disampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Surat At-Tahrim ayat 6. Kita lihat misalnya di dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa menjaga diri dan keluarga adalah dengan cara beramal mentaati Allah Ta'ala, bil amali ala ta'atillah. Satu penafsiran. Kemudian dirinci lagi oleh Imam Asy-Syaukani yang menjelaskan tentang ayat ini di dalam Fathul Qadir. Menjaga diri adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi adalah menjadi satu kewajiban bagi keluarga untuk pertama kali mengajarkan hal-hal apa yang menjadi dasar dari ajaran agama. Salah satunya adalah mengajarkan sholat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Murru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'ina sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Perhatikanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jika mereka telah berumur 10 tahun namun mereka enggan, maka pukullah mereka. Kata-kata pukullah ini adalah bentuk hukuman, tidak harus dalam bentuk hukuman pukul, tapi boleh saja dengan cara menegur dengan keras dan atau sejenisnya. Nah, ini penting mengajarkan hal-hal yang mendasar tentang ajaran agama, menguatkan kembali ajaran agama ini di dalam keluarga. Hadirin sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin itu beberapa hal yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Keluarga adalah tempat kita kembali. Di dalam keluarga kita bisa mencurahkan keluh kesah kita. Seperti kata-kata yang bisa dikutip di akhir pertemuan kita hari ini adalah, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Dan mutiara tiada tara adalah keluarga. Saya ingin menutup perjumpaan kita kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.